Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel. Saya kembali bersama Bang Ade Armando dan Pak Suhadi. Kita mau ngobrolin khusus tentang fenomena Pak Jokowi nih. Siap. Karena kan kita tahu Pak Suhadi ini sangat sering ke Solo, ke rumah Pak Jokowi. Jadi inilah mendapatkan update terus lah Ya, gitu. ya. Dan Bang Ade kita tahu pakar komunikasi politik yang selalu mengikuti isu-isu khususnya juga tentang Pak Pak Jokowi. Jokowi. Jadi Bang Ade ini ada beberapa hal menarik nih. Pak Jokowi kemarin terakhir kan datang ke acara PSI di Partai Solidaritas Indonesia di Tegal. Tegal. Ya. Itu sambutannya luar biasa. Ya. Kita bisa lihat videonya lah gitu ya. Sebelumnya di Makassar ya, yang Rakernas juga gitu. Dan Pak Jokowi kan bilang akan turun ke desa-desa Ya. gitu kan. Mati-matian. Mati-matian gitu. Jadi Pak Jokowi dan PSI. Dan yang kedua, ada fenomena menarik nih, Google Map. Nah, ini lagi rame juga di medsos. Ada tembok rumah Pak Jokowi menjadi tembok ratapan gitu. Wah, ini kemudian menjadi seru juga gitu. Karena tembok ratapan kan kemudian orang larinya ke yang itu kan Yerusalem gitu kan apa gitu. Terus yang ketiga, tokoh-tokoh yang datang ke Pak Jokowi. Ya kita tahu Pak Jokowi kan selalu kedatangan tamu-tamu dari masyarakat tiap hari. Tetapi tokoh-tokoh Bang Ade, parpol ya itu terakhir ini adalah Pak Agung Laksono dari Golkar. Sebelumnya juga ada dari PDIP, siapa Pak Ronald ya. Terus dari Wasekjen Demokrat. Ya. Jadi ini betul-betul tokoh-tokoh yang dari partai lain, maksudnya bukan PSI gitu loh. Ya. Terus belum lagi kan tokoh-tokoh ada pengusaha, ada tokoh-tokoh dari mancanegara kan. Jadi ini gimana kita membaca tentang Pak Jokowi ini, Bang Ade? Iya, saya sih sangat bersyukur ya sebagai seorang pecinta Pak Jokowi. Ya, dulu kan sempat orang berharap bahwa sudahlah Pak Jokowi itu ngomong cucu aja di Solo ya. Yang buat saya jangan dong, karena Indonesia masih membutuhkan beliau ya. Nah, tentu saja saya semakin senang karena kemudian dia memilih untuk secara tegas menyatakan mendukung PSI. Ya, pertama-tama tentu saya di Makassar itu pernyataan dia yang sangat tegas itu yang dimana dia mengatakan tadi kan mati-matian kalau perlu turun sampai ke kecamatan. Ini artinya memang Pak Jokowi tidak akan diam-diam saja nih ya untuk menyelamatkan tanda petik menyelamatkan Indonesia dan dia akan terus berpolitik untuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Jangan dibuat narasi bahwa dia itu melakukan ini dalam rangka mengejar kekuasaan, dalam rangka membangun dinasti, ingin agar dinasti dia itu terus bertahan dan dia sendiri berada dalam lingkaran kekuasaan. Saya yakin itu tidak dan saya pastikan pada penonton itu tidak dia lakukan. Yang dia ingin lakukan adalah membuat sebuah politik baru yang bersih. Yang misalnya bebas dari apa yang kita kenal sebagai money politics gitu misalnya. Dan itu dia percaya bisa dilakukan bersama-sama PSI. Dan Pak Prabowo jadi kan mendukung keberlanjutan gitu nah, kan. kalau dia mau berpartai dia akan ada bersama-sama PSI. Betul. Kan ada juga kan analisis yang mengatakan dia sebaiknya berada bersama partai-partai yang lebih besar misalnya dengan Golkar orang bilang kan. Sekarang dia ingin mengatakan dia seperti menunjukkan bahwa dia berada bersama sebuah partai anak muda yang dipimpin memang oleh putranya ya PSI. Nah, dan ini dilakukan bukan karena dia ingin sekali terkenal ya. Tapi karena ternyata rakyat masih terus menyambut, mencintai dia. Ada hasil polling, hasil survei dari, bukan polling ya, hasil survei dari indikator yang terakhir kan, angkanya sekitar 80%-an kan, orang yang masih menyatakan setuju ya, kalau nggak salah approval rate kan, ya terhadap dia itu masih 80%, jadi sangat tinggi. Tapi yang lebih real lagi adalah apa yang Anda katakan sebagai gelombang kedatangan fansnya Jokowi ke rumahnya. Ini kalau di dunia ini misalnya kalau kita lihat ke musik Korea gitu ya, kan ada fandom ya. Pecinta-pecinta Korea itu juga begitu cintanya sama grupnya kan, akan melakukan apapun buat kepentingan grup-grup atau artis-artis yang mereka cintai. Nah, ini juga yang terjadi pada Jokowi. Mereka datang, dulu di awal itu saya ingat sekali bagaimana musuh-musuh Jokowi menggambarkan, ya Allah ini Jokowi kepengen banget dia terkenal, jadi dia nyuruh bis-bis yang datang dibayar. Dan tetangganya juga katanya. Tetangganya juga. Tetangga digilir. Digilir dan segala macam.
Sekarang udah 1 tahun lebih dan orang masih datang. Ya. Dan itu masih berduyun-duyun. Nah, saya setuju sama Anda. Yang terpenting juga kita catat adalah siapa yang datang. Ya. Karena sebelum ini kita sudah juga mendengar misalnya orang seperti siapa namanya siapa yang akhir di SP3 Egy Sujana. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kan datang dan sesudah itu ya SP3 dia kan. Dan kita juga ingat bahwa orang seperti orang-orang PDIP dulu yang Pak Ronald yang sekarang yang sebelum ini yang sudah memberontak di si ini yang ya mantan ketua Effendi ya? Pemalang ya? Ya siapa? Ya. Bukan, Effendi Simbolon. Effendi Simbolon juga datang ke sana. Kemudian Ronald ini masih aktif. Dia Ronald tuh buat penonton yang mungkin lupa adalah mantan calon wakil gubernur Jawa Barat. Kalah dia. Tapi sekarang dia datang. Bayangin dia masih aktif, dia datang ke rumah Jokowi. Itu kan buat saya ini berani amat dia ya. Tapi kayaknya orang sekarang memang seperti ya lebih penting saya datang ke sana dan melihat Pak Jokowi yang selama ini difitnah, dicaci maki, dihina gitu ya. Dan kami ingin menunjukkan pada Pak Jokowi bahwa Bapak masih Bapak kami ya. Bapak ini adalah orang yang kami hargai. Kalau Pak Soehadi kan nggak perlu begitu, dia nggak perlu antri-antri tuh. Iya Pak ya. Antri juga kadang-kadang. Ya. Langsung datang. Terus juga Pak Agung Laksono itu. Pak Agung Laksono itu kan misalnya contoh yang paling bagus. Tokoh Golkar loh itu. Tokoh Golkar. Agak kurang banyak diberitakan itu. Padahal betul. Kemarin, saya dengar dari Anda tuh bahwa Pak Agung Laksono tuh datang. Pak Agung Laksono tuh biar gimana pun di Golkar itu punya posisi yang punya apa sih namanya fraksi ya? Faksi yang besar. Punya faksi yang besar. Punya ininya lah, punya pendukung-pendukung yang besar di sana. Dia juga merasa harus menunjukkan bahwa saya datang nih. Jadi kan ada Wassekjen Demokrat. Wassekjen Demokrat juga menarik kan? Karena pada saat Demokrat berantem nih, yang mereka sampai melawan relawan kan, teman-teman di Mas Wadi nih, sampai mereka somasi kan? Somasi. Ya, dan hebatnya relawan Jokowi itu malah justru bilang sok aja gitu kalau orang Sunda bilang ya, sok aja, yuk kita hadap-hadapan, kita akan balik membalas nih. Ternyata yang justru dilakukan oleh Wassekjen datang dan kita nggak pernah tahu apa yang dibicarakan di sana ya, apakah yuk damai atau bersahabat atau apalah. Yang jelas memang ini ada banyak sekali orang-orang yang memilih datang ke sana dan ini antrian ya. Dan itu Bang Ade, selain soal masyarakat dan tokoh-tokoh partai, itu loh ada dubes-dubes datang. Terus sebelumnya Mahathir ya, kalau nggak salah ya. Mahathir ya, lupa saya ya. Mungkin. Udah agak lama ya, tapi dubes loh. Dubes Belanda, dubes Uni Emirat Arab. Jadi itu kan, wah ini luar biasa. Jadi luar biasa. Apa ininya gitu loh. Iya. Menarik. Artis juga datang. Artis belum lama datang. Terus itu siapa Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Betul, Susi dan Alan Budi Kusuma. Jadi ada wartawan yang khusus. Misalnya saya saya dari Kompas. Saya taruh wartawan di sana setiap hari nungguin siapa nih yang datang nih kan. Ini kayak wartawan di DPR kan, kalau ada berita-berita penting atau ada wartawan postnya di kantor polisi gitu kan. Ini ngepostnya itu di rumahnya Pak Jokowi. Di depan rumahnya Pak Jokowi. Di depan rumahnya Jokowi nungguin siapa lagi yang datang. Karena selalu ada yang bisa diberitakan di situ. Buat saya itu mencerminkan bahwa memang sedemikian masih diterimanya Pak Jokowi di mata publik. Dan sekarang ternyata ketika beliau sudah menunjukkan bahwa saya PSI juga ketiban pulung, ketiban rezeki. Ketiban rezeki kan? Ada begitu banyak orang yang, saya minta maaf nih buat teman-teman yang barangkali pernah menghubungi saya dan mengatakan gimana caranya ya bagi saya untuk bisa jadi orang PSI atau bahkan berharap jadi pengurus PSI. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyampaikannya kepada orang-orang PSI. Ini ada orang ini menarik. Ada beberapa tokoh yang terkemuka yang memang betul-betul mengatakan saya ingin berada bersama PSI. Ini terus terang karena ada pengaruh Pak Jokowinya ya. Jadi kalau saya melihat misalnya tadi Anda bilang Pak Agung datang atau tadi siapa lagi Wassekjen Demokrat datang atau
macam-macam itu Ya, datang ya, ke ya. sana. Ya karena dia dilihat sebagai, saya rasa ya, Pak Jokowi ini seperti tokoh yang masih punya aura lah ya, karisma kekuasaan. Seperti barangkali di masa lalu orang melihat Pak Bung Karno itu jauh sesudah dia meninggal masih, ya sayangnya kan ketika itu dia digulingkan dengan cara yang apa namanya, yang mendelegitimasi dia kan. Tapi kan sampai sekarang barangkali orang masih datang ke makamnya dan seterusnya. Nah, Jokowi masih hidup dan orang masih mencintai dia dan berharap bahwa jangan pergi dulu. Dan saya ingin mengatakan pada Anda bahwa I'm with you. Ya. Nah, dalam hal ini memang kalau Anda juga menyebut soal tembok ratapan. Nah, itu lagi rame itu ya. Ya, sekalian Bang Ade nanti saya pengen pindah ke Pak Suyadi, tapi sekalian gimana Bang Ade melihat soal fenomena kalau tembok pandangan ratapan? saya, mungkin saya nggak tahu, saya mungkin beda dengan penonton atau sebagian penonton. Kalau saya melihat siapapun yang membuat itu kan masuk ke Google tuh, Google Maps. Entah gimana Google Maps seperti membiarkan itu atau menyetujui kali ya, kasih green. Nggak tahu, ya pokoknya dikasih lampu hijau, muncul tulisan itu kan. Orang itu kreatif banget gitu ya. Tapi saya rasa tujuan dia adalah positif. Saya duga ya. Dia ingin menggambarkan, mungkin dia menyangka atau melihat masyarakat datang ke sana tuh itu dalam rangka menyampaikan keluhannya, mengadukan nasibnya dan seterusnya. Sebagaimana yang terjadi di Yerusalem. Di Yerusalem itu kan datang nangis gitu. Berdoa gitu kan. Meskipun tapi itu kan di hadapan Tuhan. Tapi di mata para hatersnya Jokowi kan ada istilah ratapan. Nah, jadi tembok ratapan itu justru dianggap ejekan. Iya. Jadi ini kan soal bagaimana kita melihat ya. Tapi saya rasa itu sih memang khas anti Jokowi. Apapun yang baik dari dia itu akan dibelokkan gitu kan. Karena tembok ratapan, ingat ya, itu adalah sebuah sebuah tempat suci. Ya kan? Kalau dalam konteks Yahudi ya. Dalam konteks agama Yahudi itu adalah tempat suci. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang datang ke sana kan dalam rangka menyampaikan memang penderitaan yang mereka alami di hidup ini kan. Dan meminta Tuhan untuk menolong mereka. Nah ini sebetulnya tidak begitu kan. Datang. Saya nggak tahu karena Pak Suhadi lebih sering di sana ya. Saya tuh nggak pernah datang ke rumah Pak Jokowi sekalipun, ya. Tapi Pak Suhadi mungkin bisa melihat. Saya duga orang lebih senang ketemu gitu loh. Ketemu aja, salaman, udah puas, foto, ya. Nggak gini Pak, saya punya masalah di rumah. Dia butuh ini, enggak, saya rasa enggak. Ada. Saya duga ya. Kecuali silakan. Gimana Pak Suyadi melihat fenomena Pak Jokowi ini, dan Pak Suyadi kan cukup sering mendapatkan info A1 lah dari Pak Jokowi, langsung sering bertemu lah gitu. Gimana Pak Suyadi melihat fenomena itu? Terkait masalah tembok ratapan. Karena itu kan orang lagi berdoa. Kalau saya lihat videonya kan dia lagi begini kan. Oh, yang tembok ratapan ya? Iya, di tembok ratapan. Di depan muka rumahnya Pak Jokowi. Iya. Kalau saya melihat dari skala ini kan sekarang sudah Pak Jokowi terkesannya, ini maaf ya, ini kan sepertinya sudah dikultuskan. Dia seorang pemimpin yang hebat. Dia punya legacy yang tidak pernah lepas atau tidak pernah lekang dari pandangan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya, kalau kita melihat ke arah yang positif, ini sebetulnya walaupun itu dipandang negatif dalam konteks spiritual, kita melihat ada kenaikan di sini. Ya, orang bukan lagi datang, tetapi Pak Jokowi itu dianggap tokoh sebagai tokoh idola yang mereka selama ini cari dan mereka baru dapatkan di sosoknya Pak Jokowi. Itu gambaran besarnya seperti itu. Karena kalau kita melihat ke sana, kan juga itu sudah menjadi buah bibir tentunya kan. Bukan saya aja yang datang ke sana. Kadang-kadang kan kalau orang yang datang, kecuali kita kalau memang ada tujuan tertentu, kami diterima di dalam, bicara, ngobrol, ya itu mungkin bisa 1 jam, setengah jam, gitu. Tapi orang-orang yang antri ini,
ya ini saya infokan aja sekalian. Itu kan juga memang nggak ngapa-ngapain di sana, cuma foto, ya berdiri dekat Pak Jokowi atau duduk dengan bersebelahan dengan Pak Jokowi, foto sudah selesai. Cukup. Terus gantian. Kalau enggak, kalau ngobrol, kita hitung deh. Kalau orang datang 200 orang satu hari, ya kan, kasih waktu 10 menit aja. Coba jumlahkan itu. Iya, iya. Jumlahkan, Iya. ya. Jumlahkan. Kalau orang itu kan juga kadang-kadang nggak bersama-sama. Iya. Ya, kadang-kadang ada yang rombongan, ada yang 50, ada yang 20. Iya. Tapi ada juga yang 2 orang, 3 orang. Iya. Seperti contoh waktu saya datang ke sana, itu ada tokoh orang dari Papua. Itu cuma 3 orang. Datang tuh cuma 3 orang. Papua ya? Papua. Saya tanya, Pak, gimana mau ke sini? Iya. Mau ngapain? Mau foto aja dengan Pak Jokowi. Coba lu dari Papua, cuma mau foto aja dengan Pak Jokowi gitu kan. Bukan meminta doa, bukan meminta berkat juga dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah, makanya saya melihat dengan fenomena ini, ya, ini saya juga agak jujur sampai sekarang ini nggak menangkap sebetulnya ada sinyal apa sih yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Jujur dari segi supranatural ini ada kekuatan besar yang memang mengelilingi Pak Jokowi ini menurut saya. Ya kan? Orang sampai begini-begini kan udah menurut saya itu udah mengkultuskan kan, udah mendewa-dewakan kan harusnya udah nggak boleh gitu kan. Tapi kenyataannya terjadi kok, ya. Dan Jokowi ini masih hidup. Kecuali orang begini-begini, ya, itu maaf, misalnya makam Bung Karno, makam Kiai siapa. Kalau begini-begini Gus Dur, gitu. Begini-begini berdoa begini, kan Gus Dur tolong saya dan sebagainya, itu kan wajar, ya kan? Kalau kita bicara tentang supranatural, spiritualnya. Tapi kalau orang masih hidup, ini mau diartikan apa sekarang saya lihat? Dan saya katakan, orang yang berduyun-duyun datang ke sana, itu bukan bicara. Mereka hanya berfoto-foto, setelah itu pulang kok. Dan waktunya juga terbatas. Kamera kita juga nggak boleh itu dibawa-bawa ke situ. Nggak boleh. Iya, nggak boleh dibawa-bawa kamera kita ke situ. Karena kamera kan udah disita di depan. Nah, terus fotonya pakai apa, Pak? Ada dari ajudannya Pak Jokowi, gitu kan. Atau nanti saran, siapa nanti yang punya foto yang bisa diinikan, kasih ke saya. Bukan dibawa, tapi dikasih ke ajudan untuk nanti difoto baru diserahkan lagi. Yang lain nggak boleh bawa-bawa kamera lagi. Misalnya selfie begitu. Nggak bisa ya? Itu. Nggak ada ya. Loh, kalau itu bisa dilakukan, mau ngapain Pak Jokowi setiap hari nggak bisa istirahat dong? Kan gitu kan? Kalau datangnya 200, kalau 500, kalau 1.000 orang. Dan tiap hari? Tiap hari. Kan kasihan juga Pak Jokowi kan. Gitu. Nah, kalau saya melihat dalam skala ini memang ada sesuatu yang luar biasa. Barangkali narasi yang paling bisa saya tangkap bahwa orang boleh menghujat Pak Jokowi di luar, mengatakan ini itu tentang kejelekan Pak Jokowi, tapi masyarakat kan merasakan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, apa yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk bangsa dan negara ini. Kan dirasakan sebetulnya kan, gitu. Karena jujur Pak Prabowo kan berkali-kali juga mengatakan, saya meresmikan proyek ini karena kerja Pak Jokowi. Saya meresmikan bendungan ini karena kerja Pak Jokowi. Kalau dari situ aja melihat, memang ini orang yang namanya Pak Jokowi, orang yang nggak pernah berhenti kerja. Ya kan, apalagi saya juga pernah mendengar kan dari cerita-cerita orang-orang yang ada di dalam, ya. Itu kadang-kadang kalau yang namanya kerja itu nggak kenal waktu. Jam 9 malam dipanggil, datang, saya mau ke sini dan lain sebagainya. Nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Dan kita melihat hasilnya itu memang sekarang dinikmati. Ya kan kalau kita yang sehat, yang memang wajar melihat hasil kerja orang, kita harus mengakui kerja Jokowi itu luar biasa, gitu kan. Pak, kalau Bapak datang, Bu Iriana ada nggak? Nggak ada, kita nggak pernah ketemu Bu Iriana. Gitu, nggak pernah. Kita yang ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, itu menarik Pak. Yang dengan Mas Arief, udah itu aja. Yang ajudannya. Pak, ini menarik yang soal Pak Prabowo. Tadi poin bagus yang dikemukakan Pak Suhadi bahwa Pak Prabowo itu kan selalu secara kesatria, bukan kesatria, secara gentle, mengakui kontribusi Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo berkali-kali menegaskan
hubungan dekatnya dengan Pak Jokowi, tidak pernah merasa terancam dengan Pak Jokowi, yang fenomena Pak Jokowi dan Pak Prabowo termasuk orang yang mendatangi rumah Pak Jokowi. Betul, ya. Nah ini menarik Bang Ade, dikaitkan dengan soal 2029. Karena kan kemarin rame sejumlah partai dari Kim Plus yang menegaskan kami mendukung Prabowo 2 periode, tetapi tidak menyebut soal Gibran gitu kan. Bahkan PAN misalnya bilang Zulas gitu, terus pokoknya. Nah ini menarik karena di satu sisi Pak Prabowo menegaskan terus keberlanjutannya, ya, tidak pernah menegasikan Pak Jokowi. Malah kan suatu kesempatan hidup Jokowi gitu kan, sampai sekarang gitu. Tapi malah partai-partai sambil mendukung Prabowo, tapi kayak pengen menegasikan Gibran. Apakah ini karena merasa terancam atau karena hal lain gitu ya? Tapi ini gimana yang membacanya ini kalau dikaitkan dengan fenomena 2029 ini, hal yang kita bicarakan ini, Pak Jokowi yang tetap mendapatkan dukungan dan mendapatkan approval rating yang seperti itu, terus dengan 2029 partai-partai tadi, karena di sisi lain tadi ketua sejumlah tokoh partai datang juga, gitu kan, ada Wasekjen Demokrat, ada petinggi Golkar Pak Agung Laksono, PDIP. Jadi gimana ini Bang Ade melihatnya? Saya terpaksa harus mengingatkan bahwa partai-partai yang seperti PAN tadi itu salah besar melakukan itu sekarang. Jadi melakukan itu justru akan bukan Jokowi atau Gibran yang terdelegitimasi, tapi PAN sendiri akan dipermalukan dan orang akan mengatakan pertama-tama Zulhas sendiri adalah joke buat banyak orang kan. Terutama kemarin ketika dia mengangkut beras dipanggul sendirian, sementara semua ajudan atau orang yang beserta bersama dia itu lenggang kangkung kan. Itu aja udah lucu ya. Tapi kemudian juga yang partai-partai yang lain yang sampai sekarang seperti memilih untuk tidak pernah menyebut-nyebut nama Gibran. Yang saya pikir ini cuma sekedar bukti lain setelah sebelumnya kita juga melihat bagaimana ketika Pak Jokowi diserang habis-habisan nih oleh masyarakat, bukan oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok anti Jokowi, dan menyerang Gibran juga, pemakzulan dan segala macam, partai-partai lain tuh tidak ada satupun yang memilih untuk berada bersama Pak Jokowi. Tidak ada. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah diuntungkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir kan. Menurut saya di mata masyarakat itu adalah semacam tindak ketidakjantanan gitu lah. Kalau tidak mau dikatakan semacam kepengejutan ya. Dan sekarang apalagi ketika pada titik ini mereka merasa harus mengatakan bahwa kami mendukung Prabowo tapi titik gitu ya, dan tidak menyebut nama Gibran. Ya. Nah yang menarik Pak Dasko justru malah menganggap lelucon kan pernyataannya PAN. Ya udahlah itu anggap aja. Jadi artinya justru nggak mau itu dijadikan sebagai wacana kan. Betul. Bayangin tuh. Artinya Gerindra justru malah merasa terganggu dengan minimal dia bilang ngapain sih lo ngomong gitu ya. Dan itu yang saya katakan, ngapain Anda ngomong gitu? Nggak ada hujan, nggak ada angin, and all of a sudden Anda mengatakan bahwa kita dukung Jokowi. Prabowo. Prabowo. Wapresnya tapi Zulhas gitu kan. Kan ayolah. Kan orang bisa saja mempertanyakan tentang Gibran. Tapi paling tidak saat ini kalau Anda ingin men-challenge Gibran, ya Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda punya calon yang lebih qualified kan. Yang jelas kalau Zulhas sama sekali tidak bisa dijadikan calon. Demokrat, AHY ketika ditanya, soal Gibran gimana Pak? Kamu tuh nanyanya gitu kan. Kan apa salahnya bilang, iya kita juga dukung gitu kan. Kok nggak ada ya kemampuan diplomatis di situ ya. Kemampuan berpolitik dari para pimpinan-pimpinan partai tersebut. At least kalau nggak, udah diem aja. Tapi menurut saya ini memang mencerminkan adanya kekhawatiran yang sangat luar biasa nih. Dari berbagai partai politik lain yang melihat bahwa kalau sampai dibiarkan nih Gibran terus ya tanpa dihabisi sekarang itu berbahaya buat tahun 2029 ya. Setuju saya.
ya. Setuju. Itu yang saya rasa penting harus diingat oleh partai-partai lain Dan itu. ini juga menjadi topik pembahasan kontennya Bang Ade Armando Ya. di LAA, Betul, Logika Ade betul. Armando. Ya. Gibran itu potensial dan orang baik dan qualified, makanya harus dihabisin sekarang. Harus Gitu, Bang dihabisin Ade. sekarang sebelum terlalu lanjut jauh. Narasinya begitu. Cuma gitu. dalam keadaan sekarang, ketika Anda melakukan itu, kontraproduktif. justru kontraproduktif. Karena semua bukti menunjukkan bahwa Gibran adalah Jokowi, Jokowi itu tetap populer, tetap sangat populer. Gibran sendiri hari demi hari Semakin populer. Semakin populer. Ya. Misalnya saja kemarin tuh saya juga bikin konten, saya bahagia sekali. Gibran mengatakan undang-undang perampasan aset itu harus goal untuk melawan korupsi di Indonesia. Ya. Saya mau tanya pejabat mana lagi yang lain mana yang mengatakan hal yang serupa? Ya. Tidak ada. Ya. Dia sebagai wakil presiden mengatakan itu. Betul. Tadi saya nyebut LAA itu sebenarnya untuk nunjukin ke Bang Ade juga bahwa saya ngikuti terus LAA gitu. Oh pasti. Saya tahu. Harus itu. Harus. Ya, Ini Kak, dia salah satu orang yang kok tahu terus saya ngomong apa dia komentar. Betul. Jadi dia ikuti. Keren, Iya, keren, iya. keren. Kalau Pak Suyadi gimana ngelihatnya, Pak? Kalau saya lihatnya seperti ini ya. Barangkali Pak Prabowo itu juga sebetulnya sangat menyayangi Gibran ya. Ya. Sangat care dengan kerja-kerja Gibran. Ya memang kalau mengkader kan tidak langsung nih kerjaan besar. Ya. Enggak. Step by step dong. Ukurannya apa dulu. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang saya tertarik di terakhir nih, kayaknya di bulan yang sama, itu ada 3 peristiwa penting yang menurut saya kalau nggak ada arahan presiden itu nggak mungkin dilakukan. Ya. 1, berkaitan dengan tadi yang Bang Ade ceritakan tentang masalah perampasan aset. Ya, maaf Pak, Diminta. suaranya bisa lebih Jadi gini, kenceng. Berkaitan dengan masalah 3 hal yang saya lihat yang sudah ada berkaitan dengan kalau nggak ada perintah presiden ini nggak mungkin. Ya. Itu pemberitahuan menyangkut masalah dorongan kepada DPR tentunya dalam hal ini ya yang dilakukan oleh Gibran berkaitan dengan perampasan aset. Ya. Ini kan berita nasional, Ya. berita yang sangat seksi, berita yang sangat besar ya dan ini membawa marwah negara. Ya. Kalau nggak diperintah nggak mungkin menurut mungkin. saya. Jadi kalau dia Gibran menyatakan seperti itu, barangkali itu sudah dipesan untuk Gibran yang menyampaikan. Ya. Itu 1. Ya. 2, Setuju. Imlek. Imlek yang menyampaikan siapa? Gibran yang menyampaikan. Oh. Selamat tahun baru Imlek, bla 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 bla. Saya nggak lanjutkan kelanjutannya. Karena kan Pak Prabowo ada di luar negeri juga. Ya. Barangkali kalaupun itu ada, tapi kan udah ada pesan juga, sampaikan deh. Ya, ucapan Imlek dan lain sebagainya. Ya, ini kan 2 hal yang menurut saya sangat besar dalam kaitan ini. Ya, belum lagi kerja-kerja besar yang sudah sekarang memang itu dilakukan juga oleh Gibran berkaitan dengan masalah kerja-kerja masalah kemarin banjir dan lain sebagainya. Ya. Kalau nggak ada perintahnya juga nggak mungkin gitu kan. Karena Gibran bisa aja kan ke tempat lain dan lain sebagainya. Termasuk juga Papua sekarang ditangani dengan baik dan lain sebagainya. Ini kan berarti memang kerja besar yang udah mulai dipercayakan kepada Gibran. Karena mungkin Pak Prabowo ini melihat keberhasilan pada waktu dia ditugaskan ke luar negeri berkaitan dengan WTO. Ya, WTO. Itu kan persoalan yang sangat besar dan membawa skala negara besar. G20 itu ya? G20. Oh, G20 ya. Maaf. Ya. G20 bukan itu. Dan yang menarik di dalam acara G20 itu Gibran selalu menegaskan bahwa menurut arahan Pak Prabowo. Jadi artinya dia nggak pernah bicara pribadinya sendiri. Ya, betul. Jadi sebagai wakil presiden ya? Ya. Artinya kan itu. Dan bahasa Inggris dia. Wah, keren. Super. Ya kalah sama Pak Prabowo sih. Kalau saya sih lihatnya dari kacamata berpikir saya sebagai orang yang mengamati perkembangan negara ini. Ya, itu sebetulnya sudah benar-benar arah Pak Prabowo kepada Gibran itu sudah sangat besar. Makanya tadi muncul riak-riak
dari partai-partai politik. Bahaya nih kalau dibiarkan. Iya, iya. Bagaimana caranya? Ya memang dihabiskan, gitu kan? Iya. Ya, Bahaya dalam arti wah jatah kita nggak dapat jatah ini. kan gitu, kan? iya. Jadi itu yang Karena kan Wapres 2029 ini kan Wapres yang seksi. ya. Iya. Karena kenapa saya katakan seksi? 2029 berhasil ke depannya, ini akan menjadi presiden kok. Ini nggak bisa dibantahkan lagi. Iya. Kan Prabowo 2 periode, nggak Iya. mungkin juga jadi 3 periode kan Pak gitu. Swadi kan? jangan nakut-nakutin kayak begitu dong. Ini makin ini kan- ketar-ketir ini. Ini kan faktanya seperti itu gitu kan. Iya. 2034. Waduh. Puasanya bisa kelamaan. Kelamaan. Tapi kan sebetulnya sekarang pun kan mereka juga nggak berkuasa. Sekarang kan mereka juga berada bersama-sama Prabowo sebagai koalisi partai pendukung. Ya. Kan cukup dong. Kenapa harus ngotot? Kita jadi wakil presiden dong. Ya. Nggak usah gitu. Iya. Jadi aja terus koalisi partai pendukung, kecuali Anda sudah punya seorang kandidat yang baru, yang kuat, yang pintar, yang secerdas Gibran misalnya. Iya. Kalau nggak punya, kenapa juga Anda harus marah-marah sama Dan Gibran? yang menarik Bang Adi, Gerindranya itu loh. Gerindra Iya. malah justru nggak melakukan manuver-manuver untuk mendelegitimasi Gibran gitu. Nggak ada. Prabowo bahkan ya itu seperti yang kata Ya, Pak Swadi kan, Pak Prabowo selalu menegaskan kedekatannya dengan Pak Jokowi, iya. memberi wewenang kepada Gibran dan Iya. seterusnya. Gitu. Justru partai-partai lain gitu. Nggak gini, kalau Gerindra saya ngerti. Karena Partai Gerindra berpikir tentang akan maju lagi, akan memajukan lagi Prabowo pada tahun 2029. Betul. Ya. Wakil yang terbaik yang dia miliki adalah Gibran. Ya. Dan dia tidak punya masalah dengan Pak Jokowi. Ya. Jokowi itu partnernya Prabowo kok. Ya. The best lah. Ya. Ya. Kan ini ada dua pemimpin, yang satu presiden, yang satu seperti ya orang dekat presiden lah, yang juga dicintai oleh rakyat. Kan perfect dong ya. Buat Gerindra nggak penting, nggak apa-apa. Kalau Gibran mau maju lagi jadi wapres, Ya. kalau tahun 2034 dia mau jadi presiden, Itu different story. Different story. 2034 kan sudah Ya. nggak ada urusannya dengan syukur-syukur Pak loh, Pra- Iya. syukur-syukur kalau Gibran memilih masuk Gerindra kali kan, Iya, kita nggak tahu. iya. Tapi buat partai lain yang kecil-kecil, sudahlah. Kalian itu Ya memang nggak kecil juga sih Bang Ade, partai menengah lah gitu. ya maksudnya dibandingkan Gerindra Ya, oke, sekarang oke. angkanya udah Luar biasa udah ya. gila, udah luar biasa Oh, kan. betul. Saya membayangkan Gerindra akan menjadi partai yang lebih besar dari PDIP kan. Nah dalam hal ini yang partai-partai lain ini kenapa begitu khawatir? Nah saya juga mau cerita satu hal yang tadi Anda belum sebut sebenarnya. Prabowo itu bahkan sempat menerima tokoh-tokoh oposisi kan. Ingat nggak? Iya. Siapa aja di situ ada Said Didu, ada Said Didu, ada si siapa? Abraham Gatot Samad. Nurmantio. Gatot memang datang. Datang. Gatot enggak Gua kayaknya enggak si ya? ini, si siapa yang mantan Kabar Eskrim? Ya Susno Susno Duaji, terus ya. kemudian siapa yang pengamat politik? Her Subeno Arif. Bukan yang Her pengamat Subeno politik. juga datang. Oh, datang Iya. ya. Yang perempuan. Oh yang ini Siti Zuro. Zuhro, Datang ke sana. Ini kan semua orang yang selama ini kita kenal sebagai anti Jokowi lah atau Ya, keras terhadap Jokowi lah ya. ya. Walaupun Susna Duaji bilang enggak, saya enggak begitu dia bilang. Tapi ini adalah orang-orang yang berada di kubu seberangnya Iya. Pak Jokowi. Dan Sehingga selalu menganggap Prabowo disetir Jokowi. ya. Itu. Jadi mereka itu sebenarnya Nah, mereka itu datang. Saya mau bilang adalah mereka datang disambut oleh Pak Prabowo. Nah, setelah selesai pertemuan banyak sekali orang yang mengatakan inilah bukti bahwa Prabowo sudah akan meninggalkan Jokowi. Ini lawan-lawannya dia terima sekarang Ya, nih. Sedang merangkul. Tidak benar sama sekali. Tidak ada itu yang Pak Prabowo tuh ya karena dia terbuka orangnya. Dan setelah itu Bang Ade gara-gara karena ternyata tidak terbukti seperti yang mereka harapkan, si Said Didu kembali ke setelan awal. Ini istilahnya dari Hasan Nasbi. Kembali ke setelan awal. Jadi sekarang malah justru kecewa dengan Prabowo. Iya. Dia kan sempat memuji-muji Prabowo. Seusai acara tersebut ya. Iya. Wah, ini udah kemakan nih ya. Ternyata enggak. Terus dia ikut gerakan apa?
gerakan. Bikin gerakan, ya. Jadi dia kan bilang pokoknya Pak Prabowo sepakat dengan 3 hal. Pertama, anti oligarki. Iya. Kedua, anti geng Solo. Iya. Yang ketiga, parcok, anti parcok, dan Kapolrinya akan segera diganti gitu. Ternyata Kapolrinya malah mendapatkan penghargaan dari Pak Prabowo. Itu lucunya itu Susna Duaji. Oke. Jadi sesudah acara pertemuan dengan si orang-orang anti Jokowi itu kan sempat beredar kabar nih, Abraham Samad ketika di wawancara wartawan itu bilang bahwa ya kami di sana, kami yang datang bersepakat untuk meminta agar terjadi reformasi di Polri dan Pak Listio Sigit diganti, gitu kan. Susna Duaji saya tanya kan, Pak benar dia ngomong, memang Bapak semua ngomong gitu? Enggak ada itu katanya. Tidak benar. Kita bersepakat. Memang ada isu itu diangkat, reformasi Polri. Tapi tidak ada itu bahwa kita sama-sama mengatakan kita bersepakat agar Pak Listio Sigit itu diganti. Dan Pak Prabowo sendiri enggak, dia cuma bilang, oh iya saya juga sudah dengar bla bla bla. Tapi that's it. Jadi tidak benar bahwa itu adalah sebuah acara di mana Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk bersekutulah dengan para anti Jokowi ini. Segitu paranoidnya mereka itu. Betul. Oke, saya kira ini kita sudah cukup banyak membicarakan hal-hal yang penting untuk dibicarakan gitu. Jadi saya terima kasih banyak kepada Bang Ade Armando dan Pak Suhadi atas obrolannya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.